Kalau kita tahu daerah Bidakara itu kan dekat dengan Pancoran, Kuningan yang saat ini Nah, memang macet ya. betul. Kebetulan juga nanti malam debatnya salah satu temanya tentang transportasi. Macet Nah, pasti ada itu hubungannya di dia, situ. kasus yang nampaknya selalu hangat begitu untuk Iya. Jakarta ya. Memang kemacetan lalu lintas ini seolah menjadi hal yang tidak terpisahkan dengan Jakarta. Beragam solusi dicoba ditawarkan untuk mengatasinya, tetapi sayangnya belum ada yang berhasil 100%. Apa saja pekerjaan rumah besar yang wajib dituntaskan calon pemimpin DKI dan bagaimana jurus jitu yang ditawarkan kedua paslon yang kini tengah berlaga memperebutkan kursi DKI 1 tersebut untuk memperbaiki problem kemacetan ini ya. Kita punya informasinya. Segudang masalah membelit ibu kota. Kemacetan dan polemik transportasi umum bagi warga adalah dua di antaranya. Data dari Litbang CNN Indonesia menunjukkan bahwa Jakarta merupakan kota termacet ketiga di dunia setelah Mexico City dan Bangkok, dan pertumbuhan jumlah kendaraan menjadi penyebabnya. Tingkat kemacetan di kawasan ibu kota diperkirakan naik 63% saat warga memulai aktivitasnya di pagi hari dan meningkat drastis hingga 95% di sore hari seiring dengan berakhirnya jam kerja pegawai kantor. Tak pelak, kebijakan untuk mengalihkan warga dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum menjadi salah satu solusi yang dianggap mumpuni. Apalagi faktanya, ruas jalan di Jakarta sepanjang 48 juta meter persegi tak lagi mampu menampung pertumbuhan kendaraan bermotor yang berdasarkan data Dirlantas Polda Metro Jaya mencapai 12% per tahun atau sekitar 6.000 unit per hari, di mana 4.500 diantaranya adalah motor, sementara sisanya merupakan kendaraan roda 4. Padahal, data BPS menyebut hingga tahun 2015, sebanyak 18.600.000 unit kendaraan ada di Jakarta. Masih sih, kayak lihat aja sekarang ini udah jam 1 siang, tapi masih kayak padet gitu. Jadi apalagi pagi, apalagi pas jam berangkat sama pulang kantor tuh pasti masih macet banget. Menurut saya Jakarta itu masih macet banget. Malah kalau menurut saya ini makin macet, nggak tahu kenapa ya. Karena belakangan ini juga biasanya berangkat dari kantor di Sarinah, rumah saya itu di Pulau Mas. Itu setengah jam sampai. Ini dari kemarin 1 jam lebih. Upaya untuk menarik warga Jakarta menjadi pengguna transportasi umum terus diupayakan pemerintah setempat. Perbaikan layanan dan kualitas menjadi tuntutan utama yang mesti dipenuhi. Namun ternyata hal itu belum cukup karena faktanya dari seluruh pengguna jalanan setiap hari di Jakarta, pengguna transportasi umum hanya 24%. Padahal idealnya di kota besar, pengguna transportasi umum menyentuh angka 60% per hari. Tidak bisa dipungkiri, masalah macet memang menjadi isu yang penting dalam Pilgub DKI 2017. Tiap pasangan calon tentu harus punya jurus jitu untuk mengatasi problem yang tak kunjung usai ini. Pasangan calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat mempunyai 3 program unggulan, yaitu pembangunan infrastruktur transportasi, teknologi untuk transportasi, dan transportasi publik. 3 program unggulan tersebut diyakini bisa mengatasi kemacetan ibu kota Jakarta, memberikan kenyamanan bagi warga Jakarta, dan mengurangi kendaraan pribadi menuju transportasi massal. Sementara pasangan calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Anies Rashid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno juga memiliki 3 program unggulan untuk mengatasi problema kemacetan dan transportasi di ibu kota. Salah satunya dengan memberikan transportasi umum gratis bagi warga miskin, lansia, guru, PNS, anak sekolah, dan warga tidak mampu pemegang KJP serta KJS. Siapapun yang terpilih selayaknya harus bisa membenahi transportasi Jakarta dengan menepati janji-janji politik selama kampanye untuk melayani warga Jakarta yang semakin bertambah dan modern. Sebab hingga kini, jutaan warga Jakarta baru dilayani oleh lebih dari 100.000 transportasi umum yang terdiri dari bus umum, kendaraan umum roda 3, taksi, bus pariwisata, bus akap, kereta api, dan juga bus Transjakarta. CNN Indonesia.